Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Adi Ramadhani, NIM 10022400035 dari program studi Teknologi Informasi, mewakili kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri dan rekan saya Yegi Nur Alam dengan NIM 10022400025 pada mata kuliah pemrograman backend. Pada video ini saya akan mempresentasikan proyek kelompok saya yang websitenya bernama Movieflix. Movieflix sendiri adalah website katalog dan review film yang menampilkan data secara real time dari TMDB atau The Movie Database API, sebuah public API yang menyediakan data film dari seluruh dunia. Latar belakangnya sederhana. Kebanyakan orang kesulitan menemukan rekomendasi film terkini dalam satu tempat yang praktis. Karena itu kami membuat Movieflix yang tidak hanya menampilkan data film dari API, tapi juga punya fitur akun pengguna sehingga tiap user bisa menyimpan film favoritnya sendiri. Dari sisi teknologi, kami menggunakan Python dengan framework Flux sebagai backend, Flux SQL Acme sebagai ORM database dan SQLite sebagai database-nya. Untuk autentikasinya kami menggunakan Flux Login. Lalu untuk migrasi database-nya tersebut kami menggunakan Flux Migrate. Dan untuk mengambil data dari API-nya kami menggunakan library request. Tampilannya sendiri dibangun dengan HTML, CSS, dan Jinja 2 template engine bawaan Flux-nya. Dan untuk CSS-nya, nah ini untuk template si halaman-halamannya. Oke, baik. Sekarang saya akan demo langsung di aplikasinya. Nah, ini adalah halaman utama Movieflix. Sebelum ke sana, cara menjalankannya adalah setelah kita menginstal VNV di sini dengan perintah Python -m VNV. Baik, karena saya sudah menginstal, jadi ini sudah ada. Lalu kita aktifkan dengan perintah search VNV bin activate. Lalu cara menjalankannya adalah tinggal Python 3, nama filenya yang utama adalah app.py. Setelah itu akan muncul default host dan portnya, itu HTTP 127.0.1 port 5000. Nah, ini halaman utamanya yang menampilkan film-film populer yang datanya langsung diambil dari TMDB API. Di sini di navigasi atas ada beberapa kategori. Ada no playing di sini, ada yang populer, ada yang top rated, dan ada yang oncoming atau akan datang, film yang akan datang. Seperti karena ini API belum update dari awal tahun ya, mungkin jadi Toy Story 5 ada di sini begitu. Ada juga fitur pencarian di sini. Misalkan kita mencari Toy Story 5. Nah, di sini akan muncul. Kalau kita klik, misalkan kita masuk ke halaman detail. Nah, di sini ditampilkan karena sinopsisnya belum ada. Jadi di sini tidak ada. Lalu ada rating yang jelas. Di sana ada rating, terus daftar aktornya siapa dan menjadi apa di sini. Terus film-film rekomendasi kartun lainnya
lalu ada budget yang digunakan untuk membuat film ini, lalu bisa di sini menampilkan genrenya, lalu bisa beri review, tapi harus login dulu gitu. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan fitur autentikasi. Di sini ada di navigasi atas ada login dan register. Nah, misalkan untuk register kita membuat username kelompok 6 @example.com. Nah, di sini misalkan kita isi password 123 123. Nah, jika kita klik daftar, maka di sini akan ada validasi gagal karena passwordnya minimal 6 karakter. 2 3 4 5 6 kita beri 6 karakter di sini. Ya. Jika sudah, maka registrasinya autentikasinya akan berhasil. Nah, di sini kita akan klik login. Misalkan tadi username-nya kelompok 6, lalu passwordnya yang benar kan 123456, kita coba salahkan. Kita login, maka akan ada autentikasi gagal untuk validasinya. Semuanya password yang disimpan di database itu menggunakan workzux sebelum disimpan, jadi lebih aman. Coba kita login dulu. Nah, ya. Setelah login, saya bisa menambahkan film ke favorit dengan klik tombol add. Kita contohnya di film ini di halaman detailnya. Nah, lalu kita bisa menambahkan ke favorit. Nah, di sini akan ada notif itu ya, film berhasil ditambahkan ke favorit, fitur favorit. Nah, di sini akan ada film-film yang sudah kita tambahkan. Dan di dalam tab favorit ini kita juga bisa menghapus. Misalkan kita tambahkan dulu yang lain. Ini film ini. Tambahkan juga. Ke favorit, lalu kita klik hapus dengan button yang sudah disediakan. Kita klik hapus. Ya, maka akan ada notif film dihapus dari favorit. Kita cek tabnya lagi, maka akan ada 1. Saya juga bisa memberikan review dan rating untuk film-film tertentu dan mengubahnya kapan saja. Contohnya ratingnya misalkan 9, terus komentarnya tes review, lalu klik kirim review. Misalkan reviewnya mau diedit gitu ya, kita juga bisa melakukannya. Misalkan ratingnya dari 9 menjadi 3, ini tes review, edit. Baik, dan akan tersave dengan edit yang terbaru. Baik, yang terakhir ada di profile. Nah, di sini bisa menambahkan foto profil. Dan mengubah username-nya atau mengubah emailnya. Nah, halaman favorit ini, profil juga, lalu fitur review yang tadi,
hanya bisa diakses kalau user sudah melakukan login. Ini bagian dari sistem otorisasi kami. Kalau saya logout lalu coba akses kembali ke profile, maka akan di direct ke /login yang mengharuskan login dahulu. Baik, secara teknis kami menerapkan middleware yang berjalan di setiap request, yaitu log request untuk pencatat log aktivitas ke file app.log. Nah, begini login, usernya dia anonymous atau kelompok 6 yang tadi sudah login. Dan check authentication untuk mengecek apakah user berhak mengakses halaman tertentu. Begitu. Selain middleware, kami juga menyiapkan error handling. Kalau kita akses halaman yang tidak ada, sistem akan menampilkan halaman error 404. Contohnya kita kasih profil 1 mungkin, atau asal, nah maka halaman tidak ditemukan. Untuk struktur database sendiri kita punya 3 tabel, yaitu tabel O4. Yang utamanya ada 3. Yang pertama ada user, favorit, dan review. Jadi yang sudah login atau mengregister dia akan disimpan di database SQLite ini, yang saling terhubung lewat relasi one to many menggunakan SQL Alchemy. Baik, mungkin itu presentasi singkat mengenai website Movieflix yang kami kembangkan menggunakan Flex dan TMDB API. Tugas ini dikerjakan berdua bersama rekan saya, yaitu Yigi Nur Alam, yang dimana beliau mengerjakan bagian integrasi API, struktur database, dan routing halaman film. Sementara saya sendiri mengerjakan bagian autentikasi dan fitur user. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.